Oke, kita cek ini ya. Dari Bang Rapsani. Izin Bang guys, jika ada market structure besar gitu, apakah bisa menentukan MS lagi dan trade hanya dari sebelah kanan itu? MS besar, cok, kemudian dibalas cok. Nah, ini kan besar ya. Berarti struktur utamanya ini. Nah, jawaban saya boleh jika abang lanjut untuk uptrendnya. Ini kan cok ke atas, berarti biasnya ke atas. Nah, kemudian abang bukan dari menganggap ini low-nya sebagai trade berikutnya, enggak apa-apa. Jadi boleh pakai struktur yang gini, struktur eksternal terakhir, boleh. Ya, saya juga ini kan waktu di entry saya itu saya sering kok menggunakan struktur eksternal ke struktur eksternal. Jadi tidak perlu struktur utama. Gitu. Struktur utama hanyalah gambaran secara global. Gitu, Bang, ya. Jadi jawaban saya boleh. Oke. Sekarang saya kasih alasan saya pribadi ya, mengapa saya kok tradingnya tidak perlu struktur utama, tetapi cukup struktur eksternal ke struktur eksternal. Ya, mungkin teman-teman ingin tahu alasan saya kenapa. Jadi gini, ini ya, sebentar. Sebelumnya kan uptrend ya, oke. Nah, di batas ini ada real chalk sehingga turun ya. Nah, teman-teman kalau turun gini kan siap-siap untuk counter trend apa? 1A, 1A, 1A. Nah, 1A nya berhasil di sini katakanlah. Oke. Ini naik ya. Nah, dari titik yang ini ya, bawah ini kita kan counter trend. Betul ya? Karena biasnya ini downtrend setelah real chalk ini. Oke. Nah, kita pun boleh perspektif kita dari bawah. Jadi bidik ke atas terus ya. Selama di atas masih ada POI, itu bidik ke atas terus. Boleh, enggak apa-apa. Dan itu sering terjadi. Gitu. Saya riset itu sering terjadi. Makanya saya membidiknya tidak perlu struktur utama, cukup struktur eksternal. Nah, kalau saya memulai analisa dari sini ya, langsung cari struktur eksternal perspektif dari bawah, melihat ke atas. Gitu. Tapi kita mempunyai batasan di sini. Nanti dilihat dulu. Di sini bisa saja ini langsung drop membentuk bos. Itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Ya. Oke. Ini kelihatan jelas nggak ya nanti ya? Ini ada konfirmasi 1A nggak ya? Kalau konfirmasi itu kita boleh pakai hanya ini ya, pakai materi SNDCTC juga boleh kok ya. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini body atau hanya shadow ya. Kalau misalkan ini body, ini 1A yang gagal. Tapi kalau bukan body break ya, bukan SNDCTC, di sini tidak terbentuk demand, maka ini bukan 1A ya. Jadi dia masih ke bawah. Nah, ini rasanya 1A ini ya. Transaksi seller dikalahkan buyer 1A, tapi masih gagal. Nah, di sini 1A. Nah, ini juga saya kurang jelas ya, apakah ada pullback ya. Kalau di sini jelas pullback, di sini 1B, kemudian dia turun 1C. Nah, gitu ya, betul ya. Nah, kita membidiknya itu yang saya bilang di awal itu, kenapa saya cukup membidik struktur eksternal? Tidak masalah saya melawan tren ya, melawan ini bias yang baru, tidak masalah selama trading range-nya besar. Yang pertama, yang kedua, di atas ada supply yang bagus, yang fresh. Nah, terus gini, ada trader lain yang memiliki pandangan itu gini guys. Kalau ada harga yang luar biasa drastis ya, jadi volumenya sangat besar sekali, ini kemungkinan besar ini karena news, itu biasanya harga akan rebalancing
ya. Tapi rebalancingnya kapan? Nah gitu, kita nggak tahu. Dari sini ya, mana tadi? Nah inilah, dari sini ini naik, ini akan rebalancing atau masih turun. Nah itu ya. Tapi kalau kita punya roadmap, kita santai-santai saja, tunggu aja konfirmasi 1A. Di sini nggak terjadi ya nggak usah entry buy. Di sini terjadi nggak apa-apa entry buy. Gagal ya nggak apa-apa, 1A di sini terjadi. Nah ini kita nggak akan pernah tahu kapan 1A-nya gagal. Saya sih mempunyai keyakinan ya guys ya, tidak akan sampai 10 kali 1A itu gagal. Jadi kita bisa counter trend seperti itu. Kalau dibarengi dengan money management yang tepat, bidik 1A pun itu tidak masalah sebenarnya. Kalau teman-teman sudah melakukan backtest, tidak pernah menemukan 1A sebanyak 10 kali gagal. Gitu loh guys. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal backtest, teman-teman marking dulu aja market structure semua, terserah pilih satu time frame supaya nggak pusing ya. Pilih satu time frame. Kalau teman-teman meneliti 1A, ya, 1A itu gagal berapa kali? Dan potensi untuk bisa membalikkan tren itu berapa kali? Nah gitu. Atau 2A. Contoh di video saya yang sebelumnya kan, katakanlah ini inducement, kita nggak bakalan tahu guys, mustahil ya 1A itu terbentuknya di titik mana ya, apalagi POI-nya banyak sekali. 2A ini gagal. Ini untuk follow trend ya. 2A ini gagal. Nah saya yakin kok nggak pernah sampai 10 kali kok ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai risk per trade 1%, kalau 10 kali gagal semua akhirnya menjadi real chalk, artinya drawdownnya 10%. Dan itu rasanya jarang terjadi. Coba deh teman-teman backtest sendiri supaya lebih yakin gitu loh. Saya berani ngomong seperti ini karena saya yang meneliti gitu guys. Saya backtest, saya riset, saya gambar market structure. Nah kalau teman-teman pengen lebih yakin, ya ayo backtest, marking structure semua. Ya, pahami dulu standar baku, rulesnya bagaimana, validnya bagaimana, ya, market structure-nya secara valid. Kemudian ini riset 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C itu potensinya bagaimana, gitu, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kembali lagi pada konteks trading range yang sangat besar, ya. Ini biasanya itu ini guys, apa namanya, rebalancing harga, ya. Ini hanya ini loh. Kalau SMC Trader bilang itu smart money lagi profit taking, ya. Ini sedang uptrend, ya. Para retail ada yang FOMO ya, sehingga buy. Ini profit taking semua, SL semua ini retail trader. Di sini ngiranya, ini momentum ini, hajar sell. Sampai di sini naik, malah jadi cok. Nah, karakter-karakter seperti itu teman-teman bisa pelajari hanya dengan melihat histori, sejarahnya, ya. Dan beruntungnya kita yang paham ini guys, 7 Wonders, kita bisa siap-siap kapan rebalancing itu akan terjadi, ya. Nah gitu guys. Jadi ini ya struktur eksternal dari sudut pandang bawah ya untuk naik, gitu. Lalu kita jaga-jaga di sini, hati-hati dulu. Di sini hati-hati dulu, ya. Ada juga yang gini ya, kenceng uptrend, lalu ini momentum karena news, katakanlah ya, ini naik ke atas, supply, ya benar, ini menjadi bos. Ada juga yang seperti itu. Jadi cok ini dijawab, ini trennya jadi bos di sini, gitu loh guys, ya. Jadi buat Abang Rapsani, jawaban saya boleh
struktur eksternal ke struktur eksternal. Karena materi kita itu ini ya istilahnya ya, rohnya itu no inducement no setup. Nah, no inducement no setup itu dari struktur eksternal, tidak wajib struktur utama ya. Struktur utama itu inducementnya ya untuk sel kan, berarti inducementnya di sini ya. Nah, betul ya. Tapi kalau inducement untuk struktur eksternal naik, ya teman-teman bisa cari. Mungkin di sini ya. Nanti coba dicek ya. Ini terlalu kecil ya. Nanti dicek inducement. Nah, ini membentuk struktur eksternal terus. Jadi 1A, 1B, 1C. Anggaplah di sini 1C ya. Nanti coba dicek ya. 1C. Nanti di sini ada lagi 1C. No inducement, no setup terus, guys. Ya, gas terus. Ya, kalau bisa full margin. Canda ya guys ya. Gitu. Jadi jawaban saya boleh ya. Oke, semoga bermanfaat.